Halo guys, kembali lagi di channel RJ Story. Di channel ini kita selalu mencoba membahas berbagai isu hangat yang sedang ramai dibicarakan, khususnya yang berkaitan dengan politik, geopolitik, dan dinamika dunia Islam, tentunya dengan sudut pandang yang santai namun tetap objektif. Nah guys, belakangan ini muncul perbincangan yang cukup ramai di media sosial setelah seorang ustadz dari Malaysia memberikan kritik terhadap langkah diplomasi Presiden Indonesia terkait upaya perdamaian di Timur Tengah. Kritik tersebut menyinggung soal niat Indonesia untuk ikut berperan dalam meredakan konflik, tetapi di saat yang sama juga bergabung dalam sebuah forum internasional yang disebut Board of Peace. Lalu sebenarnya apa yang terjadi dan kenapa hal ini menjadi bahan perdebatan? Yuk kita bahas bersama. Berdaulat, dan kita mesti pertahankan hak sahabat-sahabat kita, termasuk Iran yang telah dizalimi, dan kita pertahankan hak Iran untuk serang balas, mempertahankan maruah negara mereka. Iran meminta Indonesia tidak mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Permintaan itu disampaikan Duta Besar Iran ke Indonesia, Muhammad Borujerdi, kerana tindakan negara haram itu yang menceroboh Palestin. Menurut Borujerdi, seperti dipetik media tempatan, Iran menganggap Israel sebagai sebuah rejim yang menduduki wilayah Palestin dan perkara itu tidak boleh diterima. Borujerdi turut menegaskan bahawa Iran sejak awal lagi tidak pernah mengiktiraf Israel sebagai sebuah negara. Susulan itu beliau harap Iran dan Indonesia mempunyai pendirian yang sama terhadap pihak yang menduduki wilayah negara lain. Bagaimanapun, Iran katanya mungkin mempertimbangkan semula pendiriannya terhadap Israel dengan syarat jika seluruh masyarakat di wilayah yang diduduki rejim dapat menikmati sistem demokrasi dan kerajaan dibentuk melalui proses demokrasi. Sebagai konteks, Presiden Indonesia Prabowo Subianto tahun lalu menyatakan kesediaan Republik itu untuk segera mengiktiraf Israel serta menyokong semua jaminan keselamatan untuk Israel sekiranya Israel mengiktiraf kemerdekaan dan kedaulatan Palestin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari-hari ini saya dibikin muak dengan sekelompok orang ngakunya sebagai muslim tapi ribut gaduh mempermasalahkan serangan Iran ke Israel dengan alasan Syiah lah, dengan alasan-alasan sektarian lainnya lah, dengan alasan ini itu. Begini, sederhana saja. Yang pertama, Iran ini lagi ngantem Israel dengan rudalnya, dengan kekuatan militernya. Anda tahu yang dihantam itu Israel, negara pelaku genosida di Gaza. Musuh Islam, musuh Palestina, musuh Gaza, bahkan musuh kemanusiaan sedunia. Iran bikin babak belur Israel. Harusnya kamu girang dong, senang dong. Ngapa jadi kamu ribut? Ngapa jadi kamu gundah? Ngapa jadi kamu gusar? Itu yang pertama. Musuh itu adalah kawan. Sederhana sekali, simpel. Yang kedua, jangankan Iran. Andai kata Rusia, Cina, negara-negara yang mayoritas kufar, andai kata tahu-tahu nyerang Israel, ya, bantu Palestina, kita akan ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Apalagi Iran. Dia bisa melakukan apa yang nggak dilakukan oleh banyak negara dengan rudalnya, dengan kekuatan militernya, dengan resiko yang harus dihadapi negaranya. Resikonya nggak main-main. Maka kita ucapkan jazakumullah khairal jaza, nasarakumullah. Mudah-mudahan perjuangan kamu menghantam Israel dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Israel musuh bersama. Musuh apapun madhabnya, bahkan apapun agamanya, selama mengaku manusia dan peduli kepada kemanusiaan, pasti akan menjadi musuh Israel. Yang ketiga, yang ingin saya tegaskan, yang harus direbutin bukan Israel. Yang harus direbutin itu Amerika dan negara-negara yang memiliki hak veto di PBB, yang selalu bicara soal kemanusiaan, tapi mendukung dan mensponsori genosida di Gaza. Itu yang harus diributkan. Yang kedua yang harus diributkan negara-negara Arab yang ada di sekeliling Palestina. Kalau mereka kompak, Palestina dari kapan tahu udah merdeka. Tapi apa yang terjadi? Untuk buka perbatasan saja ke Gaza untuk kita masukin bantuan, susahnya setengah mati. Apa yang terjadi ketika Iran, Yaman menembakkan rudal-rudalnya ke Israel, tapi ada segelintir negara-negara Arab yang menghadang rudal tersebut, nggak bantu perang, malah menghadang rudal yang akan menghantam Israel. Yang harus diributin itu ketika Israel sedang membantai Gaza, menghantam, membombardir Gaza. Tahu-tahu ada pemimpin-pemimpin negara Arab yang mesra-mesraan dengan Donald Trump, dengan Presiden Amerika, bahkan memberikan investasi ribuan triliun. La haula wa la quwata illa billah. Ini yang mesti diributin. Ngapa serangan Iran ke Israel yang diributin? Yang udah jelas-jelas hal tersebut merugikan Israel, merugikan musuh Islam. Ayo dong cerdas. Fokus kita bela Gaza. Fokus kita lawan Israel. Dengan apapun cara, yang bisa dengan doa, yang bisa dengan donasi, yang bisa dengan boikot, yang bisa dengan media, yang bisa dengan tenaganya, yang nggak bisa dengan apa-apa, diam. Jangan sampai perkataan Anda, perbuatan Anda malah membantu Israel, musuh Gaza, musuh umat Islam dunia, dan musuh kemanusiaan.
Ayo sama-sama terus berjuang. Insya Allah sebentar lagi Palestina merdeka dan Israel akan menuju ke neraka. Allahu Akbar, Free Palestine. Menunjukkan kelemahan yang ketara dunia Islam ini. Untuk menyuarakan pandangan pun tak ada upaya. Bukan untuk lawan, untuk suarakan boleh dikira dengan jari. Untuk ucap takziah kepada Imam Ali Khamenei yang terkorban, beliau dan sebagian anggota keluarganya kena dibom oleh Israel. Boleh kira hari-hari kita lihat, saksikan pembantaian yang dimulakan oleh Israel dan Amerika. Tidak ada upaya. Dan lebih menjadikan ialah kerana kita agak lupa tentang derita rakan-rakan kita di Gaza dan Palestin. Tidak ada negara di dunia yang menghadapi kekejaman, pemerkosaan, perampasan tanah, pembunuhan anak-anak bayi, pemusnahan hospital, sekolah, hari-hari selama 70 tahun. Tidak ada yang hadapi itu. Dan kita tidak ada upaya. Guys, seperti yang kita tahu, Indonesia selama ini dikenal memiliki prinsip politik luar negeri yang disebut bebas dan aktif. Artinya, Indonesia tidak berpihak pada blok kekuatan tertentu, namun tetap aktif dalam mendorong perdamaian dunia. Prinsip ini sudah menjadi identitas diplomasi Indonesia sejak lama, bahkan sering dijadikan dasar ketika Indonesia mencoba berperan sebagai mediator dalam berbagai konflik internasional. Namun, belakangan ini muncul kritik dari beberapa tokoh dan pengamat, termasuk dari luar negeri, yang mempertanyakan konsistensi langkah diplomasi Indonesia. Salah satu yang menjadi sorotan adalah ketika Indonesia menyatakan keinginan untuk ikut mendorong perdamaian di kawasan Timur Tengah, termasuk terkait konflik yang melibatkan Iran dan situasi di Gaza. Di sisi lain, muncul kabar bahwa Indonesia juga terlibat dalam sebuah forum internasional yang disebut Board of Peace, yang menurut sebagian pihak memiliki kaitan dengan kepentingan geopolitik negara-negara besar. Israel. Munafikin, laknatullah, sabdam, laknatullah. Jangan Amerika. Hidup. Kita doa. Tapi kami sudah syuhada. Itu adalah kalau dulu. Orang hidup daripada muda. Mandiri. Iran can be attacked. Any sovereign country in the world. Once we choose a policy or a system of economy or a political system that different from the wishes of the American, of the Zionists, they will attack us. That's why our solidarity with the Iranian people, with the Palestinian, with the Cuban, with the Venezuelan, with all those people that fight against the US imperialism. Kita tidak boleh membenarkan sebuah rejim atau sekumpulan manusia yang boleh bertentangan dengan undang-undang antarabangsa, dengan prinsip agama sejagat. Tak kira kita Kristian, Buddha atau apa-apa agama saja. Ini tidak diizinkan oleh ajaran moral kita. Kita harus bangkit untuk lawan. Kita wajib untuk bangkit dan lawan. We must fight. We must fight for the humanity. Kita sebagai orang awam, boleh ke kita sokong Iran ni? Kalau ikutkan balik, aku bukan orang yang pakar dan terlalu arif untuk bercerita tentang boleh atau tidak kita sokong. Tapi sebab tadi kita ada discuss pasal satu fi aulawiyat dan satu lagi fi al-mizan kan, bercerita tentang keutamaan kita, sama ada kita memberikan sokongan tu atas dasar apa. Kita memberi sokongan ni
adalah atas faktor geopolitik semata-mata. Betul. Tidak dari segi akidah. Sebab akidah kita tetap tidak membenarkan apa yang berlaku sekarang ni untuk masyarakat kita ni. Kita kena faham dan kita kena bijak untuk membezakan sokongan kita adalah ke atas faktor geopolitik ataupun atas faktor akidah. Jangan disebabkan geopolitik membuatkan kita buta pada akidah. Salah tetap salah. So janganlah pandang satu. Bila kita nampak isu ni jadi, kita pandang satu side macam aku dah baca dekat sosmed apa semua kan, macam dekat threads ataupun X, diorang just bantai mufti apa semua. Apa bantai mufti, dia kata apa yang jadi dengan kita punya majlis fatwa kebangsaan, fatwa kita dah tetapkan syiah. Ya betul, akidah kita tak selari dengan syiah tu, betul, tak ada masalah, benda tu memang betul. Tapi dalam konteks ini berbeza. Sebab tu kita kena pandang isu ini dalam lensa geopolitik dan politik pula, instead of agama semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok Allah. Tapi bolehkah kita sokong Iran dalam serangan mereka terhadap musuh Islam, sedangkan kita tahu mereka adalah Syiah? Baru lagi saya tanya Tok Guru Haji Adi di Rusila minggu lepas. Isu menyokong Iran berperang dengan musuh Islam nombor 1 dunia sekarang. Faham lagi? Hukumnya boleh. Yang tak boleh menyokong tentang Syiah di Iran. Dalam bab akidah kita bermusuh dengan Syiah. Dalam bab memerangi musuh Islam, Syiah pun tak ada masalah. Faham? Kerana ini bukan dalam bab akidah Syiah, dalam bab membantu untuk melemahkan musuh Islam. Faham lagi? Kena faham baik-baik. Kalau rumah terbakar, boleh guna orang kafir. Tapi kalau nak solat, tak boleh imam orang kafir. Ada benda boleh, ada kala tak boleh. Kan? Rumah terbakar, datang bomba kafir. Nak rumah tu imam, dia kata tak nak, haram. Faham lagi? Tak boleh. Dibolehkan ketika darurah. Faham? Adapun imam orang kafir boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Padahal orang yang sama. Ahli bomba tu juga. Faham? Tak boleh. Ada kala boleh, ada kala tak boleh. Kena imam orang kafir, habis satu semayang, satu masjid, kena qada balik. Tak imam kafir ditutup dengan selendang, kita tak nampak. Mayang pula mayang lohor, tak kuat bunyi. Faham? Kita bunyi masa ni sedar kafir masa salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tengok Allah. Tapi suntik masjid kena qada padang muka. Faham lagi? Dalam bab akidah tu kita berperang dengan mereka. Kita tidak sama dengan mereka. Mereka ahli bid'ah. Faham? Tapi dalam bab bersatu untuk menentang musuh yang paling zalim, yang mengkhianati umat Islam, boleh. Nampak lagi? Jelas. Soalan seterusnya, apa kena-mengena perang Iran dengan kita dekat Malaysia ni? Iran tu jauh, kita kat sini. Apa kaitannya? Hari ni dah masuk hari ke-7 perang US, Israel, Iran. 2 hari lepas, perkara besar terjadi apabila submarine US menembak kapal perang Iran sampai 87 orang tentera Iran terkorban. Ini maksudnya US dah directly terlibat dalam perang tersebut. Selama ni dia sokong Israel je. So, apa kena-mengena dengan kita? So, yang pertama, kita kena be prepared. Kita sebenarnya dah kena berjimat sangat-sangat dengan perbelanjaan kita sebab dah nampak dah akan berlaku kenaikan harga barang sebabkan kenaikan harga minyak. Kenapa harga minyak naik? Sebab dekat Iran ada satu selat. Nama dia Selat Hormuz. Di mana minyak globally, import-export akan lalu perairan Selat Hormuz yang dikawal oleh Iran. Jadi Iran dah tutup selat ni. Jadi bila jadi macam tu, harga minyak dunia memang akan naik dan dia akan menyebabkan harga barang naik, makanan naik dan sebagainya, direct and indirectly. Okay, so kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena berhati-hati dengan perbelanjaan kita, jangan buat loan baru. Kita dah kena sediakan dana kecemasan kita cukup untuk 3 bulan minima. Lepas tu kita dah kena ada preparation untuk simpanan jangka masa panjang dalam bentuk emas juga. Okay? Dan jangan jual emas kalau tak perlukan duit buat masa sekarang. Walaupun harga emas tengah tinggi. Kalau perlukan duit baru pajak atau jual emas. Okay? So, follow saya rapat-rapat untuk simpan emas dengan tenang. Nah guys, disinilah perdebatan mulai muncul. Beberapa pihak menilai bahwa langkah tersebut bisa menimbulkan persepsi yang membingungkan di mata dunia, khususnya di kalangan negara-negara Muslim. Mereka khawatir Indonesia terlihat seperti berada di 2 posisi sekaligus, ingin menjadi mediator netral, tetapi juga terlibat dalam forum yang dianggap memiliki kepentingan politik tertentu.
Meski begitu, pemerintah Indonesia sendiri sebenarnya sudah memberikan klarifikasi. Dalam beberapa pernyataan resmi, dijelaskan bahwa Indonesia tetap berpegang pada kepentingan nasional dan juga pada komitmen untuk membela hak-hak rakyat Palestina. Bahkan ada penegasan bahwa jika suatu kerjasama internasional tidak memberikan manfaat nyata bagi Indonesia maupun bagi perjuangan Palestina, maka Indonesia tidak ragu untuk mengevaluasi bahkan menarik diri dari forum tersebut. Selain itu, pemerintah juga disebut sedang menunda beberapa pembahasan terkait forum internasional tersebut karena situasi geopolitik di Timur Tengah yang semakin memanas. Artinya, keputusan diplomasi seperti ini memang tidak bisa diambil secara terburu-buru karena harus mempertimbangkan banyak aspek, mulai dari keamanan, hubungan internasional, hingga dampaknya bagi citra Indonesia di dunia. Guys, yang perlu kita pahami adalah bahwa politik internasional memang sangat kompleks, tidak selalu hitam dan putih. Kadang sebuah negara harus berjalan di jalur yang sangat sempit antara idealisme dan realitas geopolitik. Itulah tantangan besar bagi para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, dalam menjaga keseimbangan antara prinsip moral, kepentingan nasional, dan dinamika global. Pada akhirnya guys, perbedaan pandangan dalam menyikapi kebijakan pemerintah adalah hal yang wajar dalam sebuah demokrasi. Kritik boleh saja disampaikan, bahkan itu penting sebagai bentuk kontrol publik. Namun tentu saja, alangkah baiknya jika kritik tersebut juga disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap situasi yang sedang dihadapi. Sebagai masyarakat, kita juga perlu lebih bijak dalam menyikapi berbagai informasi yang beredar di media sosial. Jangan sampai kita langsung terpancing emosi tanpa memahami konteks yang sebenarnya. Dunia politik internasional itu penuh dengan strategi dan pertimbangan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Semoga ke depan Indonesia tetap bisa memainkan peran positif sebagai negara yang mendorong perdamaian dunia, sekaligus tetap menjaga prinsip keadilan dan kemanusiaan. Dan yang paling penting, semoga para pemimpin kita selalu diberi kebijaksanaan dalam mengambil keputusan yang terbaik untuk bangsa dan juga untuk kemaslahatan umat. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan pembahasan di channel RJ Story. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya guys!